Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Nelly dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita dengan lancar dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama walaupun dalam kondisi belajarnya kita tidak bisa tatap muka, tetapi melalui daring kita tetap harus semangat belajar karena belajar menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kemudian anak-anakku, kemarin pada pertemuan kemarin Bu Nelly sudah memberikan tugas kalian untuk menulis dan membaca secara berulang-ulang Quran surat At-Tin karena tujuan pembelajaran saat ini pada pelajaran 1 belajar Quran surat At-Tin adalah 1. Anak-anak bisa membaca, yang kedua anak-anak bisa menulis Quran surat At-Tin, dan yang ketiga anak-anak bisa memahami isi kandungan surat At-Tin. Perhatikan. Nah, nih mari belajar mengaji. Yuk kita belajar mengaji sama Bu Nelly ya. Sekilas tentang surat At-Tin. Surat At-Tin itu diturunkan di Makkah, makanya karena turun di Makkah namanya golongan surat Makkiyah. 2. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat dan surat At-Tin adalah yang ke-95. At-Tin artinya buah tin. Dan surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Sekilas tentang surat At-Tin. Yuk kita belajar membaca surat At-Tin. Sebelum kita membaca, marilah kita biasakan ketika membaca Al-Quran, bacalah ta'awudz terlebih dahulu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maradadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini mohon maaf, yang terakhir biahkamil hakiminya tidak terlihat ya. Anak-anakku bisa memperhatikan di buku PAI anak-anak masing-masing. Nah, ketika anak-anak membaca Al-Quran, usahakan untuk selalu membacanya dengan makhraj yang benar. Kemudian bacaan tajwidnya juga harus benar. Di sini Bu Nelly tidak akan menjelaskan satu persatu bacaan tajwid karena pertemuan hari ini Bu Nelly akan menjelaskan isi kandungan dari surat At-Tin. Coba perhatikan artinya ayat per ayat. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Summa, kemudian rodadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa, pengecualian ini. Kenapa tadi Bu Nelly bacanya asfala safilina? Illa, sebenarnya di sini ada tanda wasol, dan tanda wasol itu kita membaca Al-Qur'annya harus dilanjutkan. Nah, inti untuk penegasan illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahalanya tidak akan terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du biddin, hari pembalasan, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang adil? Dari artinya ini anak-anak sudah bisa memahami sedikit tentang makna dari surat At-Tin. Nah, di dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan apa? Lihat nih, sumpahnya Allah. 1. Buah tin dan buah zaitun. 2. Waturi sinin, yaitu bukit Tursinai. Wahadzal baladil amin, dan juga bersumpah dengan kota Makkah. Allah bersumpah dengan 3 hal ini karena Allah akan menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menciptakan apa? Menciptakan insana, manusia, fi ahsani taqwim, yaitu menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Anak-anak bisa melihat perbedaannya manusia dengan hewan, dengan tumbuhan. Anak-anak bisa tahu apa perbedaannya. Kalau manusia itu diberikan akal, diberikan kecerdasan, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, di sini kunci utamanya nih, bahwa Allah bersumpah dengan 3 hal itu, bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau kita sudah diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, gimana rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kemudian dengan apa? Dengan kita rajin beribadah, dengan kita mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang kita harus lakukan. Perhatikan, Bu Nelly lihat nih, ada manfaat buah tin. Tadi Allah sudah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa sih Bu kok bersumpahnya dengan buah tin dan buah zaitun? Karena buah ini banyak manfaatnya untuk manusia. Hubungannya dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Makanya kita harus bersyukur dengan kita menjaga kesehatan, dengan kita banyak beramal soleh dan beriman kepada Allah. Nah, di sini ada manfaat buah tin. 1. Melancarkan pencernaan, mengontrol berat badan, mengatasi diabetes, meningkatkan kesuburan, dan yang terakhir menurunkan kolesterol. Nah, itulah manfaatnya buah tin di dalam Al-Quran. Kemudian manfaat dari buah zaitun adalah menjaga kesehatan jantung dan pencernaan. Kembali lagi, perhatikan di dalam Al-Quran surat At-Tin itu Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena begitu banyak manfaatnya buah tersebut untuk kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ayat yang kelima, summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, di sini kalian perhatikan, Allah menciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah. Tapi Allah mengingatkan kalau Allah akan mengembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, derajatnya paling rendah jika itu memiliki ilmu pengetahuan yang kurang. Kemudian dia melakukan perbuatan, perilaku, sikap yang keluar dari
hukum-hukum agama Islam. Nah, Allah akan mengembalikan dia yang paling serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Dia akan dikembalikan ke neraka, di mana balasan untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian di sini ada penegasan, tidak semuanya akan diperlakukan Allah seperti itu. Illa, kecuali jika kalian adalah beriman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh. Nah, maka Allah tidak akan memperlakukan dengan rendah, yaitu dikembalikan di neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Walahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka pahala yang tidak akan putus jika kalian beriman dan beramal soleh. Anak-anak masih ingat orang yang pahalanya 3 orang yang pahalanya tidak akan putus walaupun dia sudah meninggal? 1, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang selalu beramal jariyah. Dan yang ketiga, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, diingat-ingat, walaupun dia sudah meninggal, amalnya itu tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir. Nah, di sini ada pengecualian tadi. Kemudian, fama yukadzibuka ba'du biddin. Perhatikan, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, dari keterangan-keterangan ini Allah mengingatkan, maka kok kalian masih mendustakan, tidak percaya kalau Allah itu ada saatnya akan menurunkan hari pembalasan. Nah, nanti ada yang namanya ketika kita sudah mengalami meninggal, kemudian kita dikubur, kemudian nanti Allah akan menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Hanya ada kiamat sudah datang, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada yang namanya hari pembalasan. Disitulah Allah akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan manusia, maupun baik maupun buruk. Walaupun perbuatan itu sekecil biji sawi, sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Makanya anak-anakku, kalian harus selalu taat beribadah kepada Allah. Nah, karena kalian sudah diciptakan dengan bentuk yang sempurna, maka bersyukurlah kita dengan beribadah kepada Allah yang baik, berbuat yang baik kepada manusia. Yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, bukankah Allah hakim yang paling adil? Di sini adalah sesuai dengan tadi yang ayat ke-6, kalau ada hari pembalasan, nanti Allah akan membalas semuanya dengan seadil-adilnya, tanpa harus memilih kalian cantik, kalian jelek, kalian kaya, kalian miskin, tidak. Karena nanti yang menentukan apa? Ketakwaannya manusia tersebut. Di hari pembalasan nanti, semua anggota tubuh yang akan bersaksi, mulut dikunci. Jadi jangan harap mulutnya bisa berbicara atau berbohong. Perhatikan, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang isi kandungan surat At-Tin tersebut. Nah, isi kandungannya ini: 1. Buah tin dan buah zaitun, yaitu memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kedua, tadi Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kota Mekah adalah kota yang aman. Kenapa dibilang aman? Karena kota Mekah tersebut adalah kota di mana orang yang memasuki akan terjaga keselamatannya dan keamanannya. Makanya kota Mekah disebut sebagai Ummul Qura. Yang keempat, Allah menjadikan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah, banyak beramal soleh, dan selalu menjaga kesehatan. Yang kelima, Allah menurunkan derajat manusia jika
pengetahuan dan sikap perilakunya keluar dari aturan nilai agama. Yang keenam, orang yang tidak dihinakan oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, tadi yang Allah tidak akan turunkan derajatnya yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, nanti balasannya adalah surga. Yang ketujuh, ketika hari kiamat adalah ada hari pembalasan bagi setiap perbuatan manusia, baik itu baik maupun buruk. Tidak bisa mengelak sedikit pun, karena di hari kiamat tersebut, hari pembalasan tersebut, Allah sudah memiliki catatan amal perbuatan manusia, dan disitulah Allah akan menunjukkan bahwa Allah itu maha mengetahui semua perbuatan manusia dan Allah maha adil. Tidak ada satupun manusia yang dipilih-pilih. Yang bisa membantu mereka adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, demikian anak-anakku yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak bisa paham dan ilmu yang kalian terima bermanfaat, kelak bisa menjadikan pahala, menjadikan kalian sebagai penolong orang tua dan bapak ibu kalian, dan mengajak mereka untuk bisa masuk surga. Nah, dari Bu Nelly cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.